Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. I ain't fucking with these hoes out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan nikmat sehatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk ikut serta dalam bimbingan kelompok pada pagi hari ini ya adik-adik. Nah, sebelumnya apa kabar adik-adik? Kayaknya hari ini kurang semangat ya karena puasa pertama. Nanti kalau sama ulangin, kalau seandainya sama bilang apa kabar adik-adik, nanti teman-teman jawabnya alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Bilangin ya, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Nah, sebelum dimulainya bimbingan kelompok ini, alangkah lebih baik kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Baiklah, berdoa bersama-sama dimulai. Udah selesai. Nah, sebelumnya teman-teman sudah saling mengenal belum? Belum ya. Nih, kalau emang ada yang udah sama ada yang belum, di sini kita perkenalan dulu ya supaya makin akrab. Misalnya yang belum mengenal bisa saling mengenal lagi gitu ya, bisa saling mengetahui gitu apa aja makanan favoritnya gitu. Perhatiin ya teman-teman. Nih, di dalam perkenalan ini Salma mau ngasih permainan. Jadi nama permainannya itu rangkaian nama. Yang dimana udah ada yang tahu belum rangkaian nama itu kayak gimana? Belum. Salma kasih contoh rangkaian nama itu. Nanti Salma misalnya yang pertama maju, Salma menyebutkan nama sendiri sama apa? Tadi makanan favorit ya? Iya, nanti kayak gitu. Contohnya yang pertama kita tepuk 1 kali, nanti namanya Salma Nur Hasanah. Yang kedua kalinya tek, baru makan favorit Salma itu bakso ya. Nanti yang kedua kalinya contohnya misalnya siapa ini? Zahra. Nah, makan favoritnya? Zahra. Nah, nanti Zahra ini menyebutkan yang sebelumnya, teman yang sebelumnya. Nanti Zahra menyebutkan Salma gitu. Contohnya ya. Paham sampai sini tadi kali? Ya. Sebelumnya siapa yang mau memperkenalkan diri pertama? Saya. Silakan. Zahra. Seblak. Selanjutnya. Zahra. Seblak. Olah. Ya. Ya, selanjutnya silakan. Zahra. Seblak. Olah. Nah, ya ya. Lanjut Kinar. Ayam. Ayam. Tiga. Zahra. Seblak. Nanti ini ya, nanti bakal ditanya. Ini ayam. Kinar. Ayam. Ega. Rendang. Selanjutnya silakan. Zahra. Nanti ini ya, nanti bakal ditanya. Olah. Ayam. Kinar.
Serius ya. Ola. Mie ayam. Kinar. Ega. Serius ya. Rendang. Laila. Coklat. Tiga. Strawberry. Nah. Ayo Zahra, sekarang sebutin dari Ola sampai Afika. Ola. Mie ayam. Kinar. Ayam. Ega. Rendang. Laila. Coklat. Afika. Strawberry. Sekarang sama saya ya. Sama Nona sana. Masuk. Di sini Salma mau ngetes kefokusan kalian sama ingatan kalian. Mau bakalan tunjuk siapa nih yang kira-kira ingat gitu ya, kesukaan temannya apa gitu, nama temannya siapa. Coba Kinar, kesukaannya Afika apa? Strawberry. Afika bener gak? Nah, bagus, masih fokus ya. Terus Ola, kesukaannya Ega apa? Rendang. Kaila. Sebelah kesukaannya siapa? Bagus ya teman-teman, berarti teman-teman udah mengenal satu dengan yang lain. Jadi sebelumnya teman-teman, sebelum dimulainya bimbingan kelompok ini, saya ingin nanya, apakah sebelumnya teman-teman udah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum ya? Ya. Teman-teman udah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Ada yang tahu nggak, kayak dari kata bimbingan terus kelompok, udah ada yang tahu belum? Belum ya? Kalau bantu jelasin, bimbingan kelompok ini salah satu layanan dari bimbingan konseling yang menggunakan dinamika kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri adik-adik ini. Nah, apa sih, penasaran gak sih sama dinamika itu apa sih yang katanya digunain pas bimbingan kelompok ini? Tahu nggak apa? Nih, dinamika kelompok ini suatu suasana atau kondisi. Nah, suasana kayak gimana sih Kak? Gitu ya kan? Suasana di sini maksudnya kalian itu berinteraksi, di mana kalian boleh bertanya, boleh menjawab gitu kan atas pertanyaan siapa, terus juga boleh memberikan saran ataupun solusi gitu ya, supaya terciptanya suatu kondisi yang hangat. Itu yang dinamain dengan dinamika kelompok ya, Ega ya. Perhatiin ya. Nah, terus di sini juga ada tujuan bimbingan kelompok nih. Kenapa sih Kak Salma ngadain bimbingan kelompok ini, apa sih tujuannya gitu? Nah, tujuannya itu supaya potensi dalam diri teman-teman ini memiliki perkembangan gitu, yang dimana contohnya ya Zahra yang tadinya nggak berani buat ngajuin pendapat, misalnya Kak Salma saya mau ngajuin pendapat tentang ini. Jadi setelah adanya bimbingan kelompok ini diharapkan Zahra berani untuk mengajukan pendapat, kayak misalnya nanti di kelas gurunya ada yang nanya siapa yang tentang ini, nanti Zahra bisa dengan berani ngajuin pendapatnya gitu ya. Ngerti ya teman-teman? Selain itu juga kalian itu bisa berpikir kritis. Maksudnya apa? Kalian itu bisa berkomentar gitu, berkomentar secara positif. Misalnya ada sesuatu yang pergaulan tidak baik, nanti teman-teman ya kayak gini, oh seharusnya itu tidak seperti itu, kayak gini. Nanti teman-teman itu lebih bahasanya, wawasannya lebih luas lagi gitu ya, yang tadinya mungkin cuma sedikit ataupun belum cukup gitu. Nanti ketika adanya bimbingan kelompok ini, teman-teman menjadi banyak pengetahuannya ya. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini memiliki fungsi. Tahu nggak kira-kira fungsinya apa? Nah, fungsi di sini, fungsi utamanya itu fungsi pencegahan ya. Fungsi pencegahan. Nah, apa sih yang harus dicegah gitu ya kan? Apa
apa sih? Kak Salma ini mau nyegah apa sih? Gitu. Salma itu bukan. Di sini kita kan akan membahas suatu masalah. Nah, pencegahan suatu masalah yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Perhatiin ya teman-teman, yang sedang terjadi diharapkan untuk tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Jadi dari masalah yang lalu gitu, kita tuh ngambil pelajaran gitu kan. Nanti di dalam bimbingan kelompok ini kita melakukan diskusi gitu, berbagi saran. Jadi fungsi pencegahan ini untuk tidak diinginkannya lagi gitu, suatu masalah yang telah terjadi gitu. Paham ya? Paham ya teman-teman? Terus selanjutnya di dalam bimbingan kelompok ini terdapat komponen. Kalian tahu gak sih komponen? Komponen itu isi gitu. Isi dari bimbingan kelompok itu apa aja sih gitu? Penasaran kan? Nah, isinya itu ada pemimpin kelompok atau pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok itu Salma sendiri. Nah, tujuannya apa sih nih kok ada Kak Salma yang ikut-ikutan gitu? Tujuannya itu untuk memandu jalannya bimbingan kelompok, untuk mengarahkan kalian. Kayak misalnya, siapa yang mau bertanya? Siapa gitu? Solusi apa? Nah, itu tugasnya seorang pemimpin. Nah, yang kedua itu ada anggota kelompok. Anggota kelompok ini ya kalian ini yang nanti bisa bertanya, terus mengemukakan pendapat gitu ya. Terus yang terakhir ini ada yang tadi dinamika, yang dimana dinamika ini teman-teman diharapkan untuk aktif ikut serta dalam memberikan pendapat, bertanya, atau memberikan solusi ya. Untuk yang selanjutnya itu ada asas-asas yang perlu teman-teman ketahui ya. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, yang dimana teman-teman itu dipersilahkan bersukarela, berbagi cerita, berpendapat gitu ya, bertanya, itu kan boleh dengan sukarela gitu ya, mengajukan diri sendiri gitu kan. Terus untuk yang kedua itu ada kenormatifan, yang dimana teman-teman ketika kita membahas tentang suatu masalah, jadi teman-teman tidak boleh keluar atau melanggar norma-norma yang ada, kayak menyinggung tentang itu gitu, tidak boleh ya. Untuk yang terakhir itu ada asas kerahasiaan, yang dimana ketika kita membahas suatu masalah atau tema di dalam bimbingan kelompok ini, otomatis ada suatu informasi yang bersifat rahasia. Contohnya ya, nanti teman-teman tidak boleh membawa informasi ini keluar dari bimbingan kelompok ini. Jadi ketika sudah selesai bimbingan kelompok ini, teman-teman cukup menjaga rahasia yang ada di dalam bimbingan kelompok ini. Misalnya si A memiliki informasi tentang apa dalam keluarganya ataupun lingkungannya, nanti teman-teman tidak boleh menyebarkan suatu informasi tersebut ya, karena itu bersifat rahasia ya. Paham ya teman-teman? Jadi yang terakhir ada topik, yang dimana topik ini yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok ya teman-teman. Terus topik ini yang akan dibahas topik yang sedang hangat-hangatnya. Tahu kan teman-teman, kayak misalnya yang kemarin ada kasus tentang penculikan, terus pembacokan anak SMK. Itu sebuah topik ya, topik yang hangat kan. Jadi topik ini tidak bersumber dari diri teman-teman, jadi bersumbernya dari lingkungan gitu kan, dari misalnya internet ataupun apa gitu ya. Betul. Nah, topik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama topik tugas, terus yang kedua topik bebas. Topik tugas diberikan oleh pemimpin kelompok, oleh saya sendiri. Nanti sama akan memunculkan suatu tema gitu ya. Nanti yang topik tugasnya itu dimunculkan oleh teman-teman gitu. Misalnya teman-teman mau apa? Misalnya ada penculikan, terus apa lagi? Misalnya ada pelecehan seksual gitu kan. Nanti kita diskusi apa nih yang mau dibahas. Kalau topik bebas itu dari teman-teman sendiri gitu ya. Tapi hari ini yang akan dibahas itu topik tugas. Nah, topik tugas itu yang akan dimunculkan oleh saya sendiri. Paham ya teman-teman? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sebelumnya ada yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu? Tidak ya. Oke. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita bimbingan kelompoknya tahap inti. Nah, teman-teman sudah siap belum melakukan bimbingan kelompok? Siap. Ega sudah siap belum? Sudah ya. Nah, teman-teman di sini diharapkan untuk serius, tidak bercanda, karena di sini kita akan berbagi solusi gitu ya, pendapat gitu ya, pengalaman gitu. Nanti teman-teman sharing
saling-saling aja gitu cerita, jadi tidak usah malu gitu ya teman-teman. Ya. Nah di sini sebelumnya Salma akan memberikan topik di mana bullying di sekolah. Teman-teman udah tahu belum berita-berita yang sekarang? Ada anak perempuan umur 13 tahun, di situ dia dibully temannya terus ditarik mejanya, tahu nggak? Tahu. Nah itu dia sampai cacat ya teman-teman. Ya. Nah ada yang tahu sebelumnya bullying itu apa? Coba teman-teman yang tahu bullying. Enggak tahu. Ya. Beli. Silakan. Orang lain. Nah itu termasuk bullying ya. Nih Salma menjelaskan secara rincinya ya. Bullying itu suatu perbuatan yang membuat seseorang tidak nyaman gitu. Baik itu mengejek, baik itu memukul, baik itu mengolok-olokkan gitu kan teman-teman. Kalian juga masih sering lihat ya kan bagaimana banyaknya seorang siswa ataupun anak-anak yang saling membuli temannya gitu kan. Teman-teman di sini ada nggak yang saya paham gitu dari apa yang saya sampaikan? Nah, coba Kinar, apa yang dimaksud dengan bullying? Menghina. Ya, terus Menghina orang. Mengejek. kalau seandainya memukul itu termasuk nggak Zahra? Kalau seandainya memukul Iyalah. teman itu termasuk nggak? Termasuk. Termasuk. Iya, termasuk ya. Bagus, teman-teman sini udah paham bahwasannya bullying itu sesuatu hal yang tidak baik ya, suatu sikap yang negatif, yang dimana memang teman-teman ini harus menghindari suatu sikap bullying ini, suatu perbuatan buruk ini ya teman-teman. Di sini siapa yang setuju gitu dengan adanya bullying? Tidak ya, setuju tidak teman-teman sama bullying? Tidak ya. Mau komen? Nah, di sini teman-teman kan karena tidak setuju, apa sih pendapat teman-teman? Coba Zahra Apa? nggak setuju kalau misalnya adanya pembulian ini. Kenapa? Ya. Kenapa gitu kayak misalnya nggak boleh gitu adanya pembulian di sekolah karena apa gitu? Nih jadi teman-teman kalau misalnya belum paham, Salma kasih contoh ya pembulian itu seperti apa. Contohnya kayak Salma gitu memukul Afika. Kayak memukulnya itu bukan cuma sekedar kayak gitu, jadi mukulnya benar-benar entah itu menjambak, entah itu mencubit atas dasar dia itu kesel gitu ataupun kayak apa ya suka gitu kayak ini gimana caranya Afika ini harus kayak gini gitu. Paham ya teman-teman, itu termasuk salah satu contoh bullying. Nah teman-teman ada nggak sih yang bisa ngasih contoh selain tadi yang Salma kasih contoh? Bisa. Kinar, coba Kinar apa? Contoh satu aja, satu yang Kinar pahami. Apa contohnya yang ada di sekolah? Tadi kan Salma ngasih contohnya kayak pemukulan gitu kan. Kalau misalnya Kinar apa? Yang Kinar lihat gitu pembulian di sekolah. Apa? Mengejek lah. Mengejek ya. Berarti kayak mengejek-ngejek nama orang tua gitu ya. Nah, coba Kayla, contoh dari bullying sendiri apa sih gitu yang Kayla lihat atau Kayla tahu gitu? Menghina, terus apa? Memalak bisa nggak? Bisa. Nah, memalak juga termasuk ya. Iya, pokoknya suatu hal yang negatif yang dimana membuat munculnya perasaan takut, resah gitu ya kan, bahkan sedih berlebihan gitu yang dimana dia bisa aja jadi takut ke sekolah gitu, nggak berani ketemu teman-teman, nggak berani bersosialisasi gitu ya teman-teman. Nah sampai sini teman-teman siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya gitu tentang pembulian? Coba Ola.
kayak misalnya pembulian itu tidak baik gitu apapun itu. Coba Ola jelasin. Kinar, perhatiin ya, Kinar. Ayo silakan. Iya, jadi apa gitu dari yang tadi sama jelasin gitu yang Ola pahamin? Iya. Perhatiin ya, Ega, Dinar. Bercanda yang terlalu berlebihan. Iya, betul. Terus dampaknya apa? Membunuh Karakteristik ya? ayah Karakteristik membunuh karakteristik ya. orang lain. Iya, betul. Udah cukup? Nah, coba Zahra sendiri apa nih? Apa sih gitu yang Zahra iniin? Yang bikin Zahra geram sama orang-orang pembuli gitu. Apa sih gitu? Pendapat Zahra kayak harus ini kah, itu kah gitu. Coba. Kayak seharusnya tidak boleh seperti itu gitu. Harusnya kita sebagai itu kayak gimana coba? Berantem. Iya, tidak boleh berantem. Berarti apa nih ketika apa yang Zahra lakukan ketika melihat teman ada yang dibully gitu? Apa yang Zahra lakukan? Itulah ikut bully. Itu apa tuh? Memisahkan ya. Terus juga bisa teman-teman bisa lapor kepada Guru. Ya. Di sini teman-teman ada nggak yang ingin menyimpulkan? Gila. Ada nggak nih? Ada. Pika belum tanya. Ega juga belum kan? Coba Pika nih. Kira-kira dampak pembulian itu dampaknya bakalan kepada teman-temannya saja atau kepada sekolah ataupun orang tua? Dampak dari pembulian itu apakah cuma kepada sekolah dampaknya dan teman-teman yang dibully atau keluarga pembuli atau ke keluarga kita gitu? Orang lain? Terus keluarga pembulinya kena nggak dampaknya apa? Kena ya, kena. Iya, jadi di sini teman-teman pasti tahu ya bahwasannya pembulian ini sangatlah memiliki banyak dampak negatif gitu. Dampak negatif ini terjadi bukan hanya di sekolah ataupun teman-teman sekitar sekolah ataupun si objek yang dibully ini. Jadi dampaknya itu bisa ke keluarga yang si pembuli ini. Satu, marah nggak orang tua kalian ketika kalian misalnya ngejahatin teman kalian? Marah nggak? Ya kan? Malu nggak sih orang tua kalian ketika dipanggil ke sekolah anaknya nakal? Malu ya. Iya, makanya di sini kita sebagai penerus bangsa yang memang akan meneruskan pemimpin-pemimpin yang sekarang, apa sih yang harus kita lakukan? Apa untuk menghindari suatu pembulian? Nih teman-teman, apa sih suatu usaha kalian untuk mencegah adanya pembulian di sekolah? Siapa yang mau jawab? Silakan Zahra. Saling kasih sayang. Ya betul. Silakan Ega. Saling toleransi. Kinar. Mengajak teman. Iya, mengajak ya, harus mengajak. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang sendiri itu harus kita rangkul, kayak ayo mau ke kantin nggak boleh kayak dilari-lari. Ih nggak punya teman itu nggak boleh. Itu juga termasuk pembulian kan? Iya. Yang lain Ola. Saling
Oke, sampai sini kayaknya udah pada paham nih semua tentang bully ya. Udah dong. Skip. Belum juga. Kayaknya teman-teman ini udah pada ini ya nggak semangat ya. Iya, Hanya puasa. kita harus game dulu. Yeay. Setuju nggak? Dan sekarang gamesnya itu, jadi nanti sama bakalan muterin spidol ini kalau sambil nyanyi ya. Nanti siapa yang berhenti spidolnya di orang itu, nanti dia kita kasih challenge mau itu nyanyi gitu ya, bercerita gitu ya. Oke. Ini kesepakatan mau nyanyi apa nih, muterin spidolnya? Malam 25. Pelangi ya. Oke. Dimulai dari selama. Fokus. 1, 2, 3. Pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oh, pakai soalmu. Siapa bernama? Pelangi, ciptaanmu. Ega. Apa challenge-nya? Nyanyi balonku pakai O ya? Ayo. Terus dan boro molor. Terus udah. Mau sampai di sini aja apa lanjut? Lanjut. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Balon hijau. Ega. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat. Nyanyi cepetan. Sial. Cicak. Pakai Pakai O. Cico. Jangan duduk yang benar. Iya benar ya, ukur nyumuk. Gimana? Dulu. Terima kasih teman-teman. Ayo lagi. Nah udah ya permainannya. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Nah di sini siapa nih yang mau ngasih kesimpulan? Siapa? Ya silakan Kaila. Iya. Harus mencegah pembulian. Dengerin ya, Agar perhatiin tidak ada ya. korban lagi. Iya. Caranya seperti menghormati, toleransi, dan mengajak teman. Iya, bagus banget. Terima kasih Ayah. Yang lain ada lagi nggak nih? Yang lain ada lagi nggak? Jarak, berarti ya. Ada nggak penjelasan lagi menurut Jarak? Tambahan lagi dari kesimpulan Kaila. Apa ya? Udah Ada. ya.
Berarti nih di sini teman-teman udah tahu dong ya tadi kata Kaila apa? Kita tidak boleh mengikuti suatu sikap pembulian itu karena berdampak negatif bagi diri kita, baik keluarga, teman-teman, gitu kan. Terus juga yang tadi cara pencegahannya kalian juga udah tahu sendiri ya. Terus nih teman-teman kan udah tahu gitu kan ya gimana pembulian itu ya kan. Nah, Salma mau tanya nih, apa sih yang bakalan teman-teman lakuin ketika udah tahu pembulian itu suatu hal yang buruk gitu? Apa yang bakalan teman-teman lakuin? Tidak akan melakukannya. Iya betul. Siapa lagi? Olah apa? Tidak akan mengikutinya. Iya betul. Zahra. Olah apa tadi? Tidak Melakukan perbuatan lagi. ya. Kina akan mematuhi Peraturan. ya betul. Jadi kan kalau pembuliannya termasuk pelanggaran dalam sekolah ya. Jadi teman-teman harus melakukan suatu apa ya perbuatan yang memang sesuai dengan peraturan yang ada di dalam sekolah ya. Ya udah mungkin cukup sekian bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Semangat terus untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga sikap, menghindari hal-hal yang tadi buruk ya, contohnya tadi pembulian. Kalian harus hindari suatu perbuatan buruk itu. Terus hindari teman-teman yang memang mengandung suatu hal yang tidak baik gitu. Jadi kalian itu harus berteman dengan orang-orang yang memang dapat mengajak kalian kepada kebaikan ya. Terus semangat terus belajarnya, semangat berproses ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.